فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Arab modern, bahasa Arab modern. Tapi Arab itu kan dia ada Quran dengan hadis itu dia. Iya betul. Dia macam kalau komplikat lah dia. Dia macam ni kan. Jadi nahu itu tak ada. Betul. Baik. Kalau kita mengkaji apa hadis, orang nahu itu pun bagus. Jadi cenderung lebih terjaga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus samin wal arba'un ba'da khamsimi'ah, 548. Al-hadatsana Abdullah bin Maslamah. Beliau adalah Abu Muhammad al-Qanabi al-Madani min asbatin nasfi Muwatta'i Malik, termasuk murid terbaik yang meriwayatkan Muwatta' Malik. Beliau berulang kali khatam belajar kepada Imam Malik kitab Muwatta' itu. Thayyib. An Malik. Iya. Imam Malik ma'ruf Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Yamani. Dia pun perawi ya. Oh jelas perawi dan ahli fikih dan juga ahli sunnah. Ini Syafi'i datang. Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari Syafi'i karena ingin sanad yang pendek, ingin sanadnya level tinggi. Walaupun beliau muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i itu perawi juga. Oh jelas. Beliau riwayatnya banyak. Iya. Imam Ahmad perawi juga. Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari. Cuma Imam Bukhari tak mau meriwayatkan dari Imam Ahmad dalam Sahih karena Imam Bukhari sudah sering mendapatkan dari gurunya Imam Ahmad, jadi biar sanadnya pendek kepada Rasulullah. Imam Syafi'i panjang. Dia iya panjang. Ramai orang. Betul. Dikatakan di sini An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Beliau adalah Madani Khazraji, tidak disebutkan kunyahnya. Beliau adalah dari kalangan tabi'in. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dan beliau ini adalah ya memang apa? Berarti anak buah dari Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik sahabat Nabi ini adalah anak tiri dari Abu Talhah. Nah, ketika Abu Talhah punya anak Abdullah, Anas yang membawa Abdullah bayi Abdullah ini kepada Rasulullah untuk ditahnik adik-adik tiri. Nah, Abdullah ini punya anak Ishaq. Jadi Ishaq belajar kepada pakciknya, yaitu belajar ke Anas bin Malik. Abu Hamzah. Anas bin Malik ini sahabat. Iya, pelayan Nabi selama 10 tahun. Malik ini bukan Imam Malik yang tadi itu. Ini Malik meninggal di masa jahiliyah, tak jumpa Nabi, tak masuk Islam. Tolha kira sahabat juga. Yang siapa? Tolha. Abu Talhah, bapak tirinya. Yang sahabat, memang pemanah, ahli panah, melindungi Nabi ketika perang Uhud. Ketika Nabi diserang, dikepung banyak orang kafir, Abu Talhah yang menembakkan anak panah banyak-banyak. Dan juga menghadapi pedang-pedang sampai jari-jarinya putus. Ini Abu Talhah. Putus jadi Iya, karena musuh terlalu banyak. Nabi cuma dilindungi 10 orang waktu itu. Pasukan yang lain di depan, sibuk dengan pasukan yang di depan. Perang sudah kacau waktu itu. Dia tahan apa sampai tangan putus. Jadi serangan banyak, panah banyak. Sementara dia harus menembak-nembak. Terlampau banyak dia akan dapat sayap. Iya. Dia akan dapat sayap. Itu lain. Itu Abu Ja'far. Bukan Abu Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib yang mendapatkan sayap. Ini Tolha masih hidup sampai Nabi wafat. Tolha masih hidup. Tangannya cacat. Iya, jari-jarinya putus. Suami dari Ummu Sulaim, Abu Talha.
Sama maknya Anas. Berarti syahid. Betul. Beliau mati biasa, mati di Siprus. Cyprus. Iya, Siprus. Mati dalam jihad. Iya, dalam jihad di masa pemerintahan Muawiyah. Tapi kan syahid kan. Tapi istilahnya meninggal biasa di lautan, di apa? Ketika berangkat melawan Romawi, ya meninggal biasa, sudah tua. Karena beliau sepanjang masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin jihad terus. Nah, ketika di masa pemerintahan Muawiyah, beliau ikut berangkat lagi. Anak-anaknya bilang, ayah, Anda sudah jihad bersama Nabi, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang biarkan kami yang menggantikan Anda. Tapi Abu Talha mengatakan, Allah mengatakan, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat. Jadi saya masih ingin berangkat. Ya sudahlah, bapaknya pengen berangkat, ya sudah. Iya. Nah, kemudian wafat di atas kapal. Selama sekian hari mereka tidak mendapatkan pulau. Nah, ketika setelah sekian hari barulah mereka melihat ada pulau di suatu tempat. Walaupun belum sampai ke Siprus, perang Siprus itu. Akhirnya beliau dibawa ke pulau itu dan dikuburkan. Dalam keadaan sekian hari tidak berubah jenazahnya. Ya mati fisabilillah betul-betul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nusallil asar. Kami biasa mengerjakan sholat asar. Dijelaskan maksudnya adalah yaitu sholat asar bersama Nabi di Masjid Nabawi, bukan masjid yang lain. Summa yakhrujul insanu ila Bani Amr ibn Auf. Kemudian adalah seseorang, yaitu selesai sholat asar bersama Nabi, ada seseorang yang keluar menuju ke perkampungan Bani Amr bin Auf. Perkampungan Bani Amr bin Auf ini adalah apa? Perkampungan yang di situ ada Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibina oleh Nabi ketika masuk hijrah itu, masuk ke Madinah itu. Ini perkampungan Bani Amr bin Auf. Jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih adalah 3,5 km. Fayajiduhum yusalluna al-asr. Kemudian dia mendapati mereka sedang sholat asar. Menunjukkan waktu iqamatnya boleh berlainan. Boleh jadi apa? Di Masjid Nabawi sudah sholat duluan. Ternyata masjid sana iqamatnya agak diakhirkan, tidak masalah. Tergantung keadaan imamnya atau tergantung imamnya menunggu jamaah, barangkali tunggu jamaah banyak, tidak masalah. Oh iya. Mana lepas solat di Masjid Nabawi mereka pergi ke Masjid Quba tu. Ada yang pergi ke perkampungan Bani Amr bin Auf lewat Quba, didapati oh mereka masih sholat. Mungkin dia ingin jumpa teman, ada kesepakatan, tahu-tahu oh masih sholat dia. Di mana di masjid situ lah. Iya, Masjid Qubanya itu. Ya? Lambat sikit. Iya, agak lambat. Lambat sikit lah. Boleh jadi. Dia setengah jam lah. Mungkin. 3.4 dalam setengah jam jalan. Ini lepas setengah di semayang pukul 5. Iya, dalam keadaan mereka masih sholat asar yang di Quba itu. Kalau 3.5 tu dalam 30 minit, 20 minit tu. Mungkin jalan. Jalan biasa. Menunjukkan itu adalah masa-masa yang masih bagus untuk sholat asar, masih cuaca sangat terang dan sebagainya. Dalam keadaan ya memang sudah masuk waktu asar tentunya. Tapi kalau 30 minit tu, ini laju jalan laju kan? Mungkin kita ada. Ya, kalau jalan laju ni lah. Lambat jalan laju ni. Mungkin jalannya agak lurus, tidak sampai belok karena ada jalan yang belok seperti sekarang, belok sana, belok sini. Kita ambil satu lagi. Al-hadits at-tasi' wal arba'un ba'da 549. Haddatsana Ibnu Muqatil seperti yang di hadis nomor 547 itu, Muhammad bin Muqatil, yaitu murid dari Abdullah ibnu Mubarak. Muhammad bin Muqatil, beliau Abdul Hasan Al-Marwazi Siqah. Qala akhbarana Abdullah ibnu Mubarak, ma'ruf Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mubarak bin Ghafil Al-Marwazi. Ya, Imam Ibnu Mubarak itu. Ahli hadis, ahli jihad, ahli sunnah, ahli fikih, ahli kedokteran, dan seterusnya, ahli syair. Baik. Kemudian dan juga ahli niaga, beliau peniaga besar. Iya. Memang sahih.
Qala akhbarana Abu Bakar ibnu Utsman ibni Salih ibni Hunayf. Wah, namanya agak panjang ya, yaitu bin-binnya itu. Oh iya. Siapa namanya? Ya memang inilah namanya, yaitu dipanggil Abu Bakar bin Utsman. Entah bagaimana sejarahnya, langsung dipanggil namanya adalah Abu Bakar. Madani. Untuk sanad yang tadi Madani, yang ini nanti juga Madani semua, orang-orang Ahlul Madinah. Kalau sami itu Aba Umamah. Cuma ini bukan Abu Umamah sahabat ya, ini Abu Umamah ibnu Sahal, namanya As'ad Al-Madani. Ini Abu Umamah dari kalangan tabi'in. Bukan Abu Umamah sahabat. Namanya As'ad Abu Umamah ini Al-Madani. Qala shallaina ma'a Umar bin Abdul Aziz al-Zuhur. Kami pernah sholat duhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Ini yang Umawi apa nih? Umawi. Iya, Umawi. Tempatnya di mana? Dohirnya adalah ketika Umar bin Abdul Aziz belum jadi khalifah, dohirnya. Yaitu Umar bin Abdul Aziz masih menjadi amir di Madinah. Dia menjadi amir dari khalifah sebelum beliau. Khalifah sebelum beliau itu siapa? Dohirnya adalah Abdul Malik bin Marwan waktu itu. Nah, ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi penguasa, Umar menjadi amir di Madinah. Nah, makanya boleh disatukan dengan ada Anas bin Malik, ada siapa nanti disebutkan. Sholat duhur. Summa kharajna hatta dakhalna ala Anas bin Malik. Kemudian kami keluar, sehinggalah kami masuk menemui Anas bin Malik. Ya, boleh jadi ini dohirnya adalah Anas bin Malik waktu itu di Madinah. Walaupun jelas Anas bin Malik punya rumah besar dan sudah pindah ke Basrah, tapi mungkin waktu itu Anas bin Malik datang ke Madinah ingin berkunjung ke rumah keluarga yang dulu dan sebagainya mungkin. Fa wajadnahu yusallil asr. Kemudian kami dapati beliau sholat asar. Nah, ini gimana? Tadi Umar sholat duhur. Kenapa ketika kami masuk ke Anas malah Anas sholat asar? Nah, ini sejarahnya memang Bani Umayyah dahulunya suka mengakhirkan sholat, yaitu di masa tekanan politik Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah apa? Adalah panglima tertinggi di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Oh, betul ya, betul Abdul Malik bin Marwan. Entah karena ini dia memilih untuk apa? Biar orang taat. Yang tidak mau mengakhirkan sholat, terbukti dia membangkang, akan dipotong kepalanya. Makanya sholat Jumat itu menjelang matahari terbenam, Hajjaj bin Yusuf. Itu tuh ke Islam salah. Oh, salah besar. Memang melampau sangat, dia melampau sangat. Sudah tunjukkan bahwa taat. Iya, harus taat. Sampai dia mengumumkan, barang siapa saya suruh masuk lewat pintu sini, tapi dia lewat pintu situ, berarti kepalanya boleh dipenggal. Padahal sekitar masuk masjid harus lewat pintu yang disuruh. Tapi mau takut dengan dia. Oh, jelas. Dia cekap lah, senjata pun dia cekap. Iya, memang. Dia pandai dia punya kungfu. Cekap tu. Mana dia bukan zakat dia cekap. Akal dia pun tajam. Oh, jelas. Jadi orang Islam. Memang. Dia macam Fir'aun juga. Fir'aun kan dia ahli hikmah banyak. Kita fikir logik. Kenapa tak ada yang menyihir Fir'aun? Tak berani menyihir Fir'aun jadi ular kayak gini. Alisnya tak mampu. Iya. Sama ada akal fikiran juga ataupun ada kelebihan tu. Itu logik. Sudah ditundukkan jiwa-jiwanya ditundukkan. Ajar je kan. Macam mana? Mental dia kuat. Dia ada cekap. Hajjaj bin Yusuf punya pasukan khusus dari Syam, dipanggil pasukan Sam'i wa Ta'ah. Jadi betul-betul fanatik gila. Makanya betul-betul kalau nyuruh pasukan berbuat apa langsung buat. Dia confident tu. Iya. Dia confident. Pasukan Sam'i wa Ta'ah. Maksudnya dia confident, dia tak takut. Takut ada apa ni serangan kami balas. Karena dia ada Betul. harapan di mana orang lain tak mampu. Pasukan komando. Logik kan. Memang masalahnya dia punya pasukan khusus yang boleh diperintah sesuka hati dia. Dia macam Fir'aun tu. Dia ada tersembunyi tu. Orang kecil. Iya. Cuma dia hanya takut kepada Amirul Mukminin. Memang dia sangat taat. Nah, dia hanya takut pada Abdul Malik bin Marwan. Nah, ketika dia menyakiti Anas, maka apa?
Anas datang ke Abdul Malik melaporkan, ini gimana? Saya ini disakiti sama Hajjaj bin Yusuf. Oh, langsung datang surat dari Abdul Malik kepada Hajjaj bin Yusuf yang sedang pergi jauh. Begitu surat ini datang kepadamu, kamu harus datang ke sini. Oh, langsung dia peluk Hajjaj bin Yusuf, takut kepada Amirul Mukminin. Dia takut lah. Iya. Nah, kemudian dia berangkat menemui Amirul Mukminin, kena marah. Ini orang-orang Yahudi kalau ditanya siapa umat terbaik Yahudi, mereka akan mengatakan sahabat Musa. Demikian pula orang Nasrani kalau ditanya siapa umat terbaik Nasrani, mereka akan mengatakan Hawari, sahabatnya Isa. Maka sahabat Muhammad itulah umat yang terbaik. Ini engkau berani menyakiti Anas bin Malik, sahabat Nabi dan pembantu Nabi. Kalau engkau nggak minta maaf, aku bunuh engkau. Takut kamu dia minta maaf. Dia cuma takutnya pada Amirul Mukminin Hajjaj bin Yusuf. Dia tak ada niat berontak. Cuma ke orang yang lain ya memang kejam luar biasa. Maknanya dia pernah memenggal kepada orang lain sampai orang ketakutan. Jelas. Dah beribu-ribu, puluhan ribu mati di tangan dia. Tapi rasanya dia dapat perlindungan daripada khalifah. Oh jelas. Sebab apa khalifah memudahkan kerja khalifah. Karena pemberontakan banyak, jadi khalifah pakai dia. Nah, cepat jalan. Jadi apa bahan saya akan back. Jadi dia pun bahan aja Dia Hajjaj bin Yusuf pernah hampir mati tenggelam di sungai, tapi diselamatkan oleh seorang nelayan. Nah, dia heran, kenapa engkau menyelamatkan aku? Banyak orang ingin aku mati. Maka dia mengatakan kalau Anda tenggelam, Anda mati syahid. Anda nggak mau Anda mati syahid. Kehidupan itu kita berpikir. Iya. Orang musuh itu. Yang termasuk jadi kesalahan terbesar dia adalah mengakhirkan sholat. Nah, ketika sudah membudaya, jadi budaya di kalangan Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz jadi ikut-ikutan waktu itu. Nah, cuma nanti beliau dapat nasihat dari Urwah dan yang lainnya. Termasuk ini dapat nasihat, kita lihat. Oh, tapi ini belum sampai ya, tapi Urwah menasihati. Dia Hajjaj Yusuf ni kira ni tabi'in. Iya, zaman tabi'in dia belajar ke sahabat. Dia tabi'in. Iya betul. Bukan sahabat. Tak jumpa. Dia meriwayatkan hadis tak? Oh dia punya hadis-hadis. Dia kira perawi dan kira siapa ya? Dia punya hadis tapi dia tidak ada istilahnya kesukaan untuk punya murid ngajar enggak. Sibuk politik sudah, sibuk perang. Tapi Bukhari ada meriwayatkan. Oh tak ada. Mana tidak diterima lah. Hati-hati saja kan. Iya, diperselisihkan masih muslim atau sudah kafir, dia diperselisihkan. Maknanya bukan rijal perawi. Bukan untuk rijal pengajar, bukan untuk cikgu. Dia cuma panglima gitu aja, memadamkan pemberontakan. Macam ni Umar bin Abdul Aziz sebagai perawi. Oh jelas beliau perawi dalam Bukhari Muslim. Beliau lengkap, Umar bin Abdul Aziz lengkap. Maknanya Hajjaj Yusuf ni orang ditolak oleh Bukhari. Oh jelas. Dia banyak kes Dia banyak bunuh orang munafik kan. Betul. Tayyib. Nah, kemudian apa? Dikatakan fawajadnahu yusallil asr. Kami kata Abu Umamah mendapati Anas salat asar. Faqultu ya am, ma hadhihi shalah allati shallait. Wahai Pak Cik, salat apa yang Anda kerjakan ini? Bukankah tadi kami salat bersama gubernur salat duhur? Kenapa tahu-tahu Anda salat asar? Jadi mempertanyakan, asar ini salat asar. Hadihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati kunna nusalli ma'ah. Inilah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya kami salat bersama beliau. Yaitu ini sudah masuk waktu asar, matahari begini-begini, ini asar bukan salat duhur lagi sudah. Baik, ini pembahasannya. Nah, hadis muttafaqun alaih tentang apa? Ketibaan Urwah menasihati Umar bin Abdul Aziz bahwasanya ini waktunya bukan lagi waktu untuk sholat asar, bukan sholat duhur, ini sholat asar. Kemudian menceritakan hadis bagaimana Jibril datang mengajarkan waktu-waktu sholat kepada Nabi dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Jadi orang sembahyang dalam waktu asar tu itu. Istilahnya mereka salah, Masih dalam zuhur juga tapi lewat. Bukan, sudah masuk waktu asar, sudah lewat mereka.
Oh, yang itu, yang Umar waktu itu. Umar Al-Aziz pun Iya, dia belum tahu bahwasanya ada hadis Jibril mengajarkan waktu sholat. Dia terikut dengan hak. Iya, terikut dengan situasi politik Bani Umayyah, harus sholatnya memang harus seperti di zamannya itu Hajjaj bin Yusuf. Baru kemudian dia dibagi tahu yang betul ternyata begini, nanti dibagi tahu oleh Urwah dan yang lainnya. ada ulama masa tu yang membangkang arahan. Oh, sering terpotong. Potong kepala. Oh iya, yang tidak ikut sholat jamaah bersama hajat terpotong, atau yang tidak ikut sholat berjamaah umarok yang mengakhirkan sholat dipotong kepalanya. Dia bunuh apa? Ibnu Zubair apa? Oh, banyak yang dibunuh. Dia bunuh sahabat lah. Dapat ni Ibnu Zubair dibunuh, sejumlah tabi'in dibunuh, banyak sekali. Bunuh sahabat Nabi. dia kafir bunuh Islam ni. Makanya sejumlah ulama mengkafirkan dia. Yang lain mengatakan tidak sampai kafir tapi fasik betul-betul. Memang ini diperselisihkan. Oh jelas, mengancam. Tapi mungkin khalifah menyukai dia sebab memudahkan Politik. Dia fikir banyak ni pening kepala ni. Kan banyak sangat demokrasi batas kerja khalifah. Sebab khalifah nak turun dia malas. Dia bagi signal. Okey, bos. Dah ada Al-Qujud yang kerja Al-Qujud.